di SD Negeri Kaliajir. Saat ini saya adalah salah satu guru yang mengikuti program guru penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa itu program pendidikan guru penggerak? Program pendidikan guru penggerak yaitu program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif. Kita sebagai guru tentunya di era yang semakin maju ini, kita adalah sebagai agen perubahan. Tujuan program pendidikan guru penggerak yaitu yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. Nah, pada siang hari ini kita juga sama ya Bapak Ibu, kita juga berkolaborasi. Nanti dimulai dari kelas 5. Budaya positif ini apakah nanti bisa kita terapkan di sekolah kita? Yang kedua, merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. Sudah tidak zamannya lagi pembelajaran berpusat kepada guru, tetapi pembelajaran berpusat pada siswa, atau bahasa kerennya student center. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana pembelajaran itu lebih menghamba kepada murid. Kita memfasilitasi apa yang diinginkan oleh murid kita. Yang ketiga, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Jadi dalam kita mengembangkan visi dan misi sekolah, tidak hanya khusus kepada sekolah kita, namun kita juga agar dapat memberikan andil kepada lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita. Kebetulan SD kita ini, SD Negeri Kaliajir, diambil dari nama Dusun Kaliajir. Dan semoga nanti kita juga dapat memberikan dampak kepada Dusun Kaliajir, yang mana mayoritas orang tua dan wali murid dari siswa kita, murid kita yang sekolah di SD Negeri Kaliajir adalah mayoritas warga dari Dusun Kaliajir. Dan program dari program pendidikan guru penggerak ini ada beberapa modul yang akan saya lewati. Yang pertama, modul yang pertama yaitu paradigma dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3, visi guru penggerak. Modul 1.4, budaya positif. Saat ini saya masih menjalani modul 1, yaitu modul 1.4, budaya positif. Kemudian modul yang kedua yaitu modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Ini nanti kita berkaitan dengan kurikulum kita yang sekarang kita pakai di kelas 1 dan kelas 4, kurikulum Merdeka. Bagaimana kita pembelajaran berdiferensiasi ini dengan pendekatan mata pelajaran. Bagaimana diferensiasi kepada siswa kita yang memasuki fase 1, fase 2, dan fase 3. Modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Modul 2.3, coaching. Modul 3 yaitu modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak kepada murid.
Koneksi antar materi modul yang pertama. Yang pertama kami mempelajari apa sih filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Karena di kurikulum kita yang sekarang, kita tentunya kembali kepada filosofi pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Lalu yang kedua, adanya nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Kemudian ada visi dari guru penggerak, dan akhirnya nanti akan membuat suatu budaya positif. Yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tugas kita hanyalah menuntun, namun juga menuntun dengan mengawasi siswa agar tidak salah arah. Kita selalu tidak melupakan adanya pendidikan karakter, karena bangsa dan negara kita akan menjadi bangsa yang baik, bangsa yang disegani kalau kita juga memiliki budaya dan karakter yang kuat. Kemudian adanya nilai-nilai guru penggerak. Sebetulnya tidak hanya nilai guru penggeraknya, ini juga bisa kita tanamkan kepada kita sebagai nilai dari guru. Yang pertama yaitu mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima berpihak kepada murid. Peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Tentunya guru, kita sebagai guru menjadi pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing. Yang guru mapel juga sama, menjadi pemimpin pembelajaran atas mapel atau pelajaran yang diampunya. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini ternyata bisa kita mulai dari sekolah kita sendiri dulu. Kita membentuk suatu komunitas yang ada di sini. Contohnya kemarin kita ada kegiatan untuk mensukseskan program platform Merdeka Mengajar, ya, yang terdiri atas beberapa topik. Kemudian kita jadwalkan setiap sebulan sekali, hari Sabtu di akhir bulan kita mencoba untuk menyelesaikan satu topik yang ada di platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Tentunya teman-teman yang ada di sini juga sudah mempunyai pengalaman, seperti Pak Yoto juga pernah menjadi coaching. Dan kita tidak hanya coaching di luar, kita bisa menjadi coaching bagi teman sejawat kita sendiri pun juga bisa. Nanti berkaitan dengan peran kita yang keempat, yaitu mendorong kolaborasi. Bagaimana seperti kita ingin mensukseskan agar lulusan kelas 6, karena di Jogja kita masih ada ASPB seperti ujian nasional dibandingkan dengan provinsi lainnya. Bagaimana kita berkolaborasi ikut membantu guru kelas 6 dalam mensukseskan anak-anak berhasil mendapatkan nilai yang baik dalam ujian ASPD. Yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Kemudian modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud dengan adanya kerjasama seluruh pihak, yaitu dimulai dari Bapak Kepala Sekolah, guru, murid, orang tua, serta stakeholder yang ada.
bisa dari komite sekolah, bisa dari kelurahan, atau bahkan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah. Kemudian tindakan yang diambil, kita menggunakan metode inquiry apresiatif dengan model tahapan baja. Apa itu baja? Baja yaitu yang pertama buat pertanyaan, B buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima adalah atur eksekusi. Nah, ini contoh dari visi SD kita, SD Negeri Kaliajin. Dulu visi SD kita tidak seperti ini. Namun dengan mengikuti perkembangan zaman dan juga perubahan yang dibawa oleh Bapak Kepala Sekolah, kita perbaiki visi kita menjadi unggul dalam prestasi, terampil, berkarakter, beriman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga dirasa sudah sesuai dengan apa yang dicapai atau program yang ingin disukseskan oleh pemerintah, yaitu tentang penguatan profil pelajar Pancasila, di mana terdapat dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Jadi sebelum adanya dimensi profil penguatan profil pelajar Pancasila ini, visi dari SD kita sudah mencakup, di mana kita tetap mengutamakan yang namanya pendidikan karakter. Inti dari visi SD kita adalah cerdas berkarakter. Kemudian yang terakhir di modul yang pertama, modul ke-1, yaitu budaya positif. Konsep-konsepnya yang pertama, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Adanya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian cara merumuskan keyakinan kelas. Kemudian adanya 5 kebutuhan dasar manusia, adanya 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Jadi untuk saat ini, terutama di kurikulum Merdeka, kita memang berusaha untuk menghindari adanya reward and punishment. Kita lebih condong untuk membentuk budaya positif, kesadaran dari para siswa kita. Jadi siswa itu melaksanakan benar-benar atas ketulusan hatinya, tanggung jawab mereka bahwa ini adalah memang dilakukan demi untuk kebaikan mereka sendiri. Bukan karena ketika saya melakukan sesuatu, saya nanti akan mendapatkan hadiah atau reward. Ketika saya ingin untuk menghindari sesuatu yang saya lakukan, adanya aturan, siswa berusaha untuk tidak melanggar aturan, berarti dia berusaha untuk menghindari yang namanya punishment atau hukuman. Pagi hari kita ada budaya literasi pagi. Misal kita masuk jam 7, 15 menit setelah kita masuk, anak-anak punya kewajiban untuk membaca buku literasi pagi. Tidak perlu nanti, wah kalau saya baca nanti dilihat Pak guru-guru, tapi wah besok dapat reward. Reward tidak hanya berupa hadiah yang wujudnya barang, tetapi juga bisa suatu pujian, itu juga termasuk reward. Ya.
Kemudian punishment, bagaimana berusaha bangun tidak kesiangan agar tidak terlambat masuk sekolah, karena nanti kalau terlambat sekolah akan mendapatkan hukuman dari bapak ibu guru atau dari sekolah. Jadi anak ketika berangkat sudah mempunyai komitmen tanggung jawab. Melalui tahapan baca akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Jadi tidak hanya seperti tadi yang saya sampaikan tentang reward and punishment untuk menghindari itu, namun juga sebetulnya budaya positif yang dilakukan dulu juga sudah pernah kita lakukan. Contohnya adalah tentang PHBS. Itu juga termasuk budaya positif. Apalagi kemarin kita adanya pandemi COVID-19, kita ada pembiasaan-pembiasaan yang baik. Sebelum budaya positif akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman, ya, dari keyakinan kelas yang karena mereka buat sendiri, aman dan nyaman dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mendorong murid untuk mandiri, tanggung jawab, berpikir dan bertindak dengan kontrol diri. Mandiri, sudah jam 6 atau saya harus siap jam 6 berangkat sekolah. Tanggung jawab, saya punya tanggung jawab. Ke sekolah jangan sampai terlambat. Ya. Ini perlu saya sampaikan apa sebetulnya itu teori kontrol. Menurut William Power tahun 1973, bukunya terbit, memandang bahwa manusia termotivasi oleh 5 kekuatan internal. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebutuhan manusia adalah bawaan, tidak dipelajari, umum, tidak spesifik dan universal, tidak terbatas pada ras serta budaya tertentu. Ya, ini adalah kebutuhan manusia secara universal. Kemudian adanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dan Goshen dalam buku Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, reward tadi ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adanya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lah ini yang kadang kita sebagai guru itu kita kurang bisa membedakan mana letak hukuman, di mana letak konsekuensi, dan di mana letak restitusi. Hukuman ini biasanya kita lakukan secara fisik juga psikis. Terlambat sekolah, kelas 5, yuk kamu lari keliling lapangan 10 kali. Ini secara fisik. Secara psikis, kamu itu sudah tahu kalau sekarang hari Senin seragammu malah balik. Itu secara psikis, adanya tekanan. Dan kita menggunakan nada tinggi saja itu sudah memberikan tekanan yang tidak baik, secara psikis yang tidak baik, mempengaruhi psikis yang tidak baik kepada siswa kita. Kalau konsekuensi ini lebih terencana, dan restitusi adalah suatu alternatif bagaimana kita menangani siswa kita yang dalam tanda kutip bermasalah. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, kita mencapai budaya positif dimulai dengan adanya keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas harus melibatkan semua murid dengan musyawarah tentang apa yang diinginkan dan disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Sudah kami praktekkan di kelas 5 dengan menggunakan sticky note. Pengennya bagaimana kamu supaya sekolah, kamu dalam sekolah nyaman. Namun kita juga memakai panduan, aturan atau tata tertib yang sudah kita punyai. Apakah dengan tata tertib seperti ini, aturan seperti ini, anak-anak bisa menjalankan?
atau mungkin bagaimana, kamu inginnya bagaimana. Kemudian mereka berdiskusi dan akhirnya mereka mempunyai ide-ide tentang kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas dimusyawarahkan, akan mengerucut menjadi beberapa poin yang menjadikan keyakinan kelas. Nah, ini contoh dari kelas 5, keyakinan kelas yang mereka buat, yang anak-anak buat sendiri. Yang pertama, disiplin waktu. Dan mohon maaf, untuk keyakinan kelas ini pun juga nanti fluktuatif ya, bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya berjalan dalam satu semester, anak-anak merasa, Mister, kalau disiplin waktu berarti nanti hanya tidak terlambat saja. Berarti kalau tidak memakai seragam nanti tidak masuk ke disiplin waktu. Ya sudah, berarti bagaimana? Kalau disiplin saja bagaimana, Mister? Nanti bisa mencakup seluruhnya. Oh iya, bagus. Akhirnya mereka akan mengembangkan, mereka akan mempunyai pola pikir yang akan menyesuaikan oleh mereka sendiri, tanggung jawab mereka. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini kita tadi sesuai visi dari sekolah kita ini, berkarakter, beriman, bertakwa. Yang ketiga, morning reading, literasi pagi, pentingnya literasi pagi. Ya, jadi ketika siswa terlambat sekolah, pasti dia tidak akan mengikuti literasi pagi. Jadi sudah ada dua keyakinan kelas yang sudah dia lakukan. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Ini konteksnya sangat luas. Belajar dengan sungguh-sungguh itu kalau saya di kelas 5, saya mempunyai kesepakatan dengan siswa. Ketika saya menerangkan, menjelaskan, ya, memberikan suatu pemahaman di depan kelas, anak-anak itu tidak ada yang bermain sendiri atau bermain dengan temannya. Memegang pensil saja tidak ada. Jadi anak-anak benar-benar fokus untuk memperhatikan penjelasan dari guru kelasnya atau siapapun Pak Guru atau Bu Guru yang ada di situ. Banyak kasus, mohon maaf ya, kepada guru kelasnya sangat tertib, tetapi ketika ada guru lain yang bukan guru kelasnya, anak-anak itu menyepelekan. Nah, misalnya saya sebagai guru kelas 5, kemudian ada guru agama, guru SBK atau SBDP, kemudian ada guru olahraga yang masuk. Mereka merasa, oh, yang mempunyai kelas adalah bukan Mister, bukan guru kelas 5. Jadi saya dengan guru Pak Guru olahraga, saya dengan Bu Guru agama, saya dengan Bu Guru SBK, itu saya boleh seenaknya. Nah, namun ketika mereka sudah mempunyai kesadaran diri, tanggung jawab bahwa belajar sungguh-sungguh, kepada guru siapapun yang masuk ke kelas untuk mengajar atau memberikan suatu pemahaman atau materi dan sebagainya, anak-anak itu pasti akan memperhatikan. Dan yang lebih penting lagi adalah menghargai siapapun yang masuk ke kelas tersebut, walaupun bukan guru kelasnya, wali kelasnya. Yang kelima, menjaga kebersihan. Ini juga dikaitkan dengan pendidikan karakter kita, ya. Ini terkait dengan keagamaan, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan juga berkaitan dengan keindahan. Bagaimana ketika kelas itu bersih, anak-anak merasa nyaman. Bagaimana anak-anak kalau kelasnya bersih? Kamu senang enggak? Senang, Mister. Nyaman enggak? Nyaman. Ya, itu bisa dibuktikan di kelas kami, kelas 5. Alhamdulillah kelasnya selalu bersih. Pulang sekolah, meja kursi tertata rapi pagi hari. Dan kenapa anak-anak pun ketika piket itu lebih memilih pulang sekolah. Jadi yang piket hari Selasa itu piketnya adalah Senin pulang sekolah, agar di pagi hari mereka tidak perlu piket lagi, sudah kelas kondisinya bersih. Bagaimana anak-anak itu menjaga kebersihan tidak hanya di ruang kelasnya, di lingkungan sekitar kelas juga sama. Bagaimana anak-anak ketika nanti sudah ada kesadaran ada sampah yang ada di depannya, walaupun yang membuang bukan dia atau temannya, dia dengan sadar mengambil, memungut dan memasukkan ke tempat sampah. Seperti itu. Yang keenam, budayakan 7 SPMT.
senyum, salam, sapa, sopan, santun, sedekah, sabar, maaf, permisi, dan terima kasih. Ini juga konteksnya luas, tidak hanya diterapkan di kelas atau di sekolah juga bisa. Contohnya yaitu kata-kata maaf, permisi, dan terima kasih. Bagaimana kita mendidik siswa kita ketika memakai gawai atau HP dengan menggunakan media WhatsApp atau WA ya. Bagaimana memulai komunikasi dengan orang yang lebih tua. Kepada kita sebagai guru itu harus dimulai dengan kata-kata maaf. Mohon maaf mister, nanti sore pramuka tidak ya. Terima kasih. Dan diakhiri dengan kata-kata terima kasih. Permisi pun juga sama, ketika di situ ada bapak ibu guru yang sedang berjalan kemudian lewat di depannya, permisi pak, permisi bu, itu juga senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, sodako ini juga, ini hal yang baru yang mungkin perlu kita tanamkan juga, kita tuju juga kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak dimulai sedini mungkin belajar untuk bersedekah. Manfaatnya sangat banyak sekali. Ini nanti bisa dikaitkan dengan ilmu agama. Ketika pelajaran agama juga bisa dijelaskan, bisa dikuatkan ketika ada pelajaran agama. Nah, ini adanya 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu belonging, yang kedua fun, yang keempat power, yang ketiga power, yang keempat freedom, yang terakhir adalah survival. Belonging itu apa? Belonging itu adalah suatu keinginan, adanya ingin memiliki, ingin gitu. Yang kedua fun, kebahagiaan. Pada dasarnya setiap manusia itu ingin bahagia. Yang ketiga adalah power, kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekecil apapun seorang manusia itu pasti ingin adanya kekuasaan. Contoh saja kita ketika menjadi pemimpin pembelajaran di kelas kita. Kita inginnya juga mempunyai power, kekuasaan, mengatur yang ada di kelas kita, mengatur siswa kita. Nah, yang keempat adalah freedom. Di balik kekuasaan kita juga ingin adanya kebebasan. Kita bebas melakukan ini, inginnya kita juga bebas seperti ini. Makanya perlu adanya suatu aturan tadi. Dan yang terakhir adalah survival atau bertahan hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu 5 kontrol posisi guru yang perlu kita ketahui. Ya, kita sebagai seorang guru, kita harus mengetahui bahwa kita ini ada 5 kontrol posisi kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi sudah saya sampaikan ya, bagaimana apabila siswa dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh misalnya matanya melotot ya. Mohon maaf Bu, saya tidak membawa Al-Quran misalnya. Melotot saja begini, anak sudah takut. Kita memang tidak melakukan kata-kata, cuma melotot saja. Anak itu sudah merasa salah. Wah, Bu Guru marah ini, Bu Guru marah. Yang ketiga, jari menunjuk-nunjuk dengan cara menghadik. Kamu itu, nah ini ya. Kalau orang Jawa kan makanya tidak boleh. Orang-orang tua zaman dulu itu menyarankan kita untuk tidak memakai jari telunjuk kita untuk nuding-nuding gitu ya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini berupa ancaman ya. Ancaman. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu. Nah, terlambat lagi. Kapan bisa datang tepat waktu? Walaupun prakteknya memang dia itu ya memang terlambat terus.
Saya di kelas 5 ada satu anak yang selalu terlambat lagi, satu orang itu ada. Perlu kita gali lebih dalam, kenapa dia bisa terlambat? Apakah rumahnya jauh ataukah apa? Ya. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Tentunya kita juga masih ingat ketika dulu kita menjadi seorang murid, ketika guru juga sama memperlakukan kita seperti itu kan tentunya juga ada timbul rasa yang tidak nyaman. Kemungkinan murid akan marah, menyimpan dendam atau bersifat agresif. Pernah kita kejadian juga seperti itu juga ada yang sampai menggigit tangan gurunya, itu juga pernah ya. Mungkin karena dia akan marah tetapi dia takut ada aturan yang tidak dilanggar, akhirnya dia menyimpan dendam. Ya, seperti bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Kemudian yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini kata-katanya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Dan berapa kali? Nah ini seperti ini, dia merasa biar bersalah. Gimana coba kalau kamu, orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Gimana ibumu Mister telepon saja untuk ke sekolah biar tahu. Nah itu juga ini sebagai membuat merasa bersalah. Sebetulnya kita sudah melakukan 5 posisi kontrol kita sebagai guru, namun kita kadang masih lupa kita di posisi yang mana. Ya di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, tindakan yang persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, ini biasanya menurut pengalaman saya ini biasanya Pak Guru atau Bu Guru olahraga ya. Biasanya seperti teman ya, sama Pak Guru olahraga, Pak Rizky. Biasanya seperti itu, merasa seperti teman, ada kedekatan. Apalagi kalau usianya guru tersebut masih muda, tidak terpaut jauh dengan siswanya. Dia akan menganggap guru itu. Namun jangan lupa bahwa kita mempunyai batasan. Kita sebagai seorang guru pendidik dan mereka adalah yang kita didik. Ayo, Bang demi Bapak ya. Ayo ingat Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Ya, kata-kata ya sudah, itu kan sebagai teman. Kita sering ya menggunakan kata ya udah, itu kan kita sebagai teman. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Mungkin akan lebih condong ke Pak Guru olahraga karena merasa nyaman, merasa oh dia temanku, dia bukan guruku, dia bukan orang tua, tapi lebih kepada teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berpikir, saya pikir Bapak teman yang baik, teman saya. Nah, sekali tempo ternyata Pak Rizky, Pak Guru olahraga nggak mau bantu. Wah Pak Rizky, udah bosan aku sama Pak Rizky, besok lagi nggak mau temenan sama Pak Rizky. Yang keempat, kontrol kita sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan pemantau, kita benar-benar ada sekat. Aturan sudah jelas, sudah ada. Kamu melanggar, gimana aturannya? Kita benar-benar seperti itu. Peraturannya apa? Nah, apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Bantu membersihkan Pak Tando, Mister. Ya sudah, sana.
Murid memahami konsekuensi yang akan dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus menjalankan konsekuensi dengan pantauan guru. Jadi cukup diam saja. Nah, mister saya terlambat. Dah tahu aturannya? Dan mister, dah tidak terlalu banyak, tidak kelihatan marah, tidak juga kelihatan bagaimana, tidak sebagai teman, juga tidak sebagai penghukum, namun lebih kepada pemantau. Yang kelima, yang terakhir posisi kontrol kita yaitu sebagai manajer. Ya, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seseorang di posisi manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Jadi sudah ada dua posisi yang diambil oleh posisi kontrol sebagai manajer. Misalnya, manajer bukan untuk mengatur perilaku murid, namun lebih membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, jadi kita, wah, sing ngerep telat, sing ngerep kayak masalah. Tetapi gimana dia kita buat lebih baik, kemudian ketika dia masuk, dia memberikan hal yang lebih baik. Nanti akan membentuk juga komunitas yang lebih baik lagi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya dengan guru sebagai pembimbing. Untuk mewujudkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, perlu mengacu kepada restitusi. Nah, ini nanti kita juga akan mempelajari adanya segitiga restitusi. Ya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada segitiga restitusi. Ini yang menemukan tadi ya, ilmuwan namanya tadi. Langkah penerapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ketika anak mau berbuat suatu kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, itu untuk validasi tindakan yang salahnya. Yang sebelumnya kita menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dulu Mister juga pernah, waktu jadi siswa, jadi murid juga terlambat sekolah. Itu kita stabilkan dulu. Kalau orang Jawa bilang dilerengke dulu, baru kita validasi tindakan yang salah. Memvalidasi seperti memberitahu kepada siswa kita, murid kita bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kan keyakinan kan dia sendiri yang memunculkan, yang menyepakati. Berbeda dengan aturan-aturan yang memang kita buat untuk menekan. Ya. Kalau melanggar, ya kita berikan hukuman atau sanksi. Tetapi ketika keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini saya ada kasus di kelas 5 dan saya mencoba untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan praktek segitiga restitusi.
pada hari Selasa, ini ya, kurang tanggal berapa? Kurang lebih hari itu hari Selasa, Ajeng berlari dari pintu gerbang menuju kelas 5. Ajeng terlambat masuk kelas. Ternyata bukan hanya sekali ini saja Ajeng itu terlambat sekolah. Dan kebetulan di hari Selasa itu seragam yang dipakai Ajeng tidak sesuai dengan jadwal penggunaan seragam sekolah. Hari Senin dan Selasa di sekolah kita kan seragamnya putih dan merah. Ajeng waktu itu memakai baju batik. Ini ya. Kemudian saya mencoba melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ajeng datang kemudian bilang, "Assalamualaikum, good morning Mister." Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. "Maaf Mister, hari ini saya terlambat." "Ya, kenapa terlambat?" "Bangunnya kesiangan Mister." "Ya sudah, nanti siang setelah selesai pelajaran temui Mister di kantor ya." Nah, hari ini seragam sekolah yang kamu pakai kan apa ini kok juga tidak sesuai dengan jadwal? Lupa Mister. "Baik, sekarang silakan duduk." Ini menstabilkan identitas dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah dilakukan setelah selesai pulang sekolah. Anak tersebut menemui saya. "Ajeng, tahu kenapa Mister suruh ke sini?" "Ya Mister, karena terlambat dan memakai seragam sekolah yang tidak sesuai jadwal." Ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah, pulang sekolah, dia nanti akan meraba-raba, oh iya, dia kan kesalahan yang tindakan yang dia lakukan yang salah adalah terlambat dan memakai seragam yang tidak sesuai. Namun dia ketika kita melakukan validasi setelah pulang sekolah, dia sudah ketegangan yang muncul, psikis anak tersebut yang tidak baik itu sudah berkurang karena sudah melewati beberapa waktu, beberapa jam begitu, sudah emosinya sudah stabil. Nah, baru kita bisa berbicara dengan lebih nyaman. "Ajeng, kamu terlambat, ternyata tidak hanya kali ini saja. Terlambat tidak apa-apa, tetapi kamu harus bisa mempertanggungjawabkan hal ini. Dulu Mister waktu menjadi murid juga sama pernah terlambat, tapi Mister juga bertanggung jawab. Tadi Ajeng bilang terlambat karena bangun kesiangan. Nah, memangnya tadi tidur malam jam berapa? Terus ngapain aja? Mainan HP Mister, nonton TV, sama membaca-baca buku. Jawabnya Ajeng begitu. Ya, Mister tahu kamu juga butuh hiburan, tapi jangan lupa kamu harus belajar." Kalau ini sepertinya juga hampir umum ya dengan siswa kita, tidak hanya di kelas 5. Waktu belajar harus lebih banyak daripada waktu menonton televisi. Ya, ini proses untuk menanyakan keyakinan kelas kita. Ya, coba apa keyakinan kelas kita yang udah kamu langgar? Disiplin waktu sama morning reading Mister. Berarti Ajeng sudah melanggar keyakinan kelas ya, kamu harus bertanggung jawab seperti apa. Nah, dia mengeluarkan kata-kata minta maaf. Tidak lupa tadi 7 SPMT tadi, minta maaf Mister, sudah terlambat, tidak hanya kali ini saja. Dia berjanji saya akan mengurangi waktu mainan HP dan nonton TV di malam hari. Itu dia menyampaikan janjinya dulu. "Baik, Mister senang kamu udah minta maaf. Kita berikan penghargaan juga. Walaupun ini penghargaan yang ini ya Mas, untuk tadi berkaitan dengan emosionalnya. Tetapi Mister akan lebih senang lagi kalau kamu benar-benar melakukan kegiatan yang membuat kamu tidak akan terlambat lagi." Kita memberikan saran dari Mister, kamu bisa setel alarm di rumah agar bangunnya bisa lebih pagi. Atau karena Ajeng, mohon maaf ya, Ajeng ini kebetulan agamanya Islam, atau kamu melaksanakan sholat subuh di masjid. Nah, kalau sholat subuh di masjid kan dia sebelum adzan subuh, paling tidak ketika adzan subuh dia pasti dengar berangkat ke masjid. Terus kita memberikan saran, selain itu apa saja yang kira-kira bisa kamu lakukan untuk bangun pagi? Jangan berpikir mempersiapkan peralatan sekolah pada malam hari sebelum tidur. Tidurnya juga tidak malam-malam. Bagus, ya silakan.
dilaksanakan supaya tidak terlambat lagi besok, supaya kamu menjadi anak yang cerdas dan berkarakter. Yang tidak lupa ketika anak sudah memiliki emosional yang nyaman, dia juga akan bilang terima kasih. Tetapi ketika kita melakukan tindakan emosi anak pun juga sedang tidak baik, kita juga pasti siswa itu juga kalau nangis tidak akan berhenti, kalau marah emosinya baru tinggi juga apa yang kita sampaikan pasti tidak akan didengar. Ya, ini ya, yang terakhir koneksi antar materi budaya positif. Ya, jadi dari peraturan kelas yang ada ini sebagai panduan untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itu akan membentuk lingkungan yang dimulai dari kelasnya sendiri. Kemudian ketika sudah berhasil di kelasnya, di lingkungannya tadi, contohnya misalnya di kelas saya kelas 5, kemudian dia akan memberikan budaya yang positif, akan memberikan contoh kepada yang lainnya. Oh, kelas 5, kelasnya bersih. Oh, kalau pagi jam 7 masuk nggak ada yang keluar, langsung buka buku semua literasi pagi. Dari 5 keyakinan kelas paling tidak sudah ada 2 yang dicontoh menjadi budaya positif yang dicontoh oleh kelas-kelas yang lainnya. Oke. Akhirnya demikian tadi paparan dari saya tentang sharing ya Bapak Ibu, sharing berbagi pengalaman, pemahaman tentang budaya positif. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Praja Mulyantoro. Memasuki acara berikutnya yaitu diskusi. Bapak Ibu, kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja. Terkait pengalaman tentang budaya positif tadi, untuk mewujudkannya kita menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Mungkin Pak Praja bisa menjelaskan atau memberikan contoh tentang budaya positif yang sudah berjalan dengan tahapan baca tersebut. Nah, gambarannya itu seperti apa begitu, teman-teman? Baik, terima kasih Bu Ila. Untuk contoh yang sudah ada ya dengan tahapan baca tadi ya, mungkin bisa ada contoh yang sudah berjalan. Saya ambil contohnya kita di literasi pagi ya Bu Ila ya. Dalam membuat morning reading, sebelum menjadi morning reading itu kita memang menggunakan tahapan baca dulu. Yang pertama yaitu buat pertanyaan. Yang pertama ini seperti apa sih? Ini maksudnya pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan aset atau potensi atau peluang untuk mendefinisikan tujuan. Tujuan kita, perubahan kita adalah mewujudkan budaya literasi pagi di kelas. Yang akan kita capai adalah suksesnya morning reading ya. Supaya sukses bagaimana? Memakai tahapan baca. Yang pertama kita membuat pertanyaan, aset yang kita punya apa? Kekuatannya. Maka muncul pertanyaan, mengapa kita perlu mewujudkan budaya literasi pagi di kelas? Kemudian bagaimana mewujudkan budaya literasi pagi di kelas? Nah, kita kan ada tindakannya membuka dialog dengan murid, rekan guru, kepala sekolah, dan wali murid terkait literasi pagi di kelas. Seperti kemarin kan kita morning readingnya itu direncanakan yang pertama adalah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Namun dalam prakteknya ternyata itu sulit dilaksanakan. Kemudian dari Bapak Kepala Sekolah kita berdiskusi, kita berkolaborasi. Dari Bapak Kepala Sekolah menyarankan bagaimana kalau 15 menit setelah masuk kelas gitu. Kemudian ambil pelajaran. Nah, pada tahap ini pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan yang ada. Kita melakukan identifikasi. Inti positifnya seperti apa? Apa pengalaman yang pernah dijalankan agar murid terbiasa melakukan literasi pagi? Kemudian motivasi apa yang pernah dilakukan? Jadi yang sudah pernah dilakukan ini perlu ya kita ambil pelajarannya yang anak-anak sudah lakukan. Bagaimana cara membiasakan morning reading pada murid?
Kita berdiskusi dengan murid tentang manfaat atau keuntungan dari melakukan literasi pagi. Sebelumnya itu kan kelas 5, kemudian di kelas saya itu kan kita ada namanya AKM, literasi dan numerasi, memakai komputer. Menyatakan ketika anak-anak dibantu adanya literasi pagi, kita tidak memaksa, tetapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka ketika anak-anak mengikuti AKM, dia juga akan terbantu memahami materi yang ada di AKM. Kemudian kita sharing dengan wali murid terkait program morning reading. Kenapa kita perlu sharing? Agar anak-anak benar-benar disiapkan. Orang tua sebagai juga bisa sebagai pengontrol juga, mengingatkan kepada anaknya, jangan sampai terlambat sekolah. Setelah sampai sekolah nanti jangan lupa untuk morning reading. Dan dari Pak Kepala Sekolah kemarin kan memiliki ide gagasan literasi pagi, iya, tetapi harus ada output yang dihasilkan. Hasilnya itu harus ada. Apa wujudnya? Nanti anak-anak misalnya menceritakan kembali. Silakan pilih satu buku yang kamu senangi. Kalau sudah selesai, besok kamu cerita di depan kelas. Nah, hari ini kita perlu diskusi juga sharing. Kemudian menyusun sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan literasi pagi. Kalau biasanya kan kita ada pojok baca. Nah, sarananya juga kita buku-buku perpus, ya, yang disenangi anak-anak apa juga kita memberikan kebebasan. Ketika gali mimpi, nah dari pertanyaan-pertanyaan tadi diharapkan adanya suatu jawaban untuk kita menyusun narasi kolektif. Apa manfaat yang didapatkan dari morning reading? Bagaimana tanggapan siswa terkait program morning, hal-hal apa yang perlu diperhatikan untuk mensukseskan program morning reading. Nah, ini kita perlu sharing dengan murid, menanyakan pendapat. Harapannya memberikan ruang kebebasan murid untuk berkreasi dan bereksperimen, milih mana yang disukai bukunya. Ya, kalau mungkin anak yang di kelas awal dengan di kelas atas pasti akan berbeda ya. Buku yang dipilih akan berbeda. Dijabarkan rencana, desain strategi kita. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan? Bagaimana membuat murid lebih bersemangat? Bagaimana membuat murid tidak jenuh ketika kegiatan morning reading? Tiap hari morning reading. Terobosan apa yang dapat dilakukan untuk menguatkan karakter murid dalam literasi? Ya, ini tindakan kita membiasakan budaya literasi dengan terjadwal secara konsisten dan kontinu. Setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Kita sudah ya terjadwalnya itu. Membuat kesepakatan dengan murid terkait kegiatan literasi. Sepakatannya tadi ini. Kemudian membuat pojok baca di kelas. Sebetulnya tidak hanya pojok baca pun tidak apa-apa. Bisa kita misalnya di teras ini kita ada kursi, kemudian anak membaca di depan kelas boleh. Mau di perpustakaan juga boleh. Mau di musola juga boleh kita, atau di bawah pohon juga boleh sebetulnya. Ini menyediakan buku-buku yang menarik. Ya, tentunya ini harus didukung, kita mempunyai perpustakaan yang mendukung. Yang terakhir atur eksekusi. Nah, ini nanti harus ada seseorang yang memiliki peran untuk mengambil keputusan mulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan kegiatan morning reading? Siapa yang bertanggung jawab terhadap kegiatan morning reading? Ini kita membuat tim penanggung jawab kegiatan literasi pagi, menyusun rencana anggaran belanja untuk memfasilitasi kegiatan morning reading. Tim penanggung jawab kegiatan literasi pagi kita tentunya adanya piket, sudah dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan yang bertanggung jawab nanti juga dari Bapak Kepala Sekolah ya. Kemarin untuk kegiatan morning reading sudah kita jawab. Jadi ketika nanti menjadi kebiasaan dari anak-anak budaya positif, nanti sudah berjalan, tentunya kita hanya sebagai posisi pemantau saja. Rencana anggaran juga perlu untuk memfasilitasi kegiatan morning reading ini. Mungkin adanya ketika buku-buku sudah atau mungkin ada buku-buku yang lebih menarik yang ingin anak-anak baca, mungkin bisa seperti itu. Nah, mungkin itu Bella. Bagaimana? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bu Ella dan pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Praja. Selanjutnya, apabila masih ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau jawaban, kami persilakan. Atau tanggapan, maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Pada kesempatan kali ini saya mau menanyakan, tadi kan sesuai dengan paparan Pak Prajan tadi tentang penanganan kasus yang dialami oleh Ajeng tadi ya. Dari kasus Ajeng tadi kan jenengan selesaikan dengan segitiga restitusi gitu ya. Nah itu apa peran jenengan sebagai apa gitu ya, di antara posisi kontrol sebagai guru, kemudian kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa kita tuju terkait dengan penanganan kasus dari Ajeng tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yoto atas sanggahnya ya. Dari kasus Ajeng ini ya Pak ya. Kasus Ajeng pada hari Selasa, Ajeng berlari dari pintu gerbang menuju kelas 5, Ajeng terlambat masuk kelas. Tidak hanya sekali ini, dan ternyata Ajeng tidak memakai seragam sekolah. Di sini untuk penanganan kasus Ajeng, kontrol posisi saya sebagai guru, menurut saya sudah berada di posisi manajer, ya, di posisi manajer, karena saya tidak mengatur perilakunya si Ajeng bagaimana, tetapi untuk posisi manajer kan kita sudah melewati posisi teman dan juga posisi pemantau, ya. Saya tidak ngatur Ajeng harus bagaimana. Kalau tadi penghukum jelas, kamu ini tidak sambil mungkin ada saya tinggi atau mungkin saya melotot, itu sebagai penghukum. Kemudian kalau pemantau cuma dia aturan sebagainya. Kalau kita manajer tadi melewati teman dan pemantau. Kalau teman kan dekat seperti teman. Manajer bukan untuk mengatur perilaku murid. Ajeng tidak tahu, cuma kita stabilkan dulu emosinya. Setelah pulang sekolah kita suruh bertemu dengan kita, kemudian kita tanya, ya. Kita tanya kenapa tadi lambat? Oh, bangunnya kesiangan. Nah, kenapa bangunnya kesiangan? Karena tidurnya. Kenapa bangunnya kesiangan? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Oh, tidurnya kemalaman. Kenapa tidurnya kemalaman? Ada mainan HP. Seperti itu. Jadi kita hanya menggali seperti apa. Kemudian dia akan setelah kita melakukan validasi tindakan bahwa itu melanggar, terus kamu supaya bertanggung jawab bagaimana. Jadi dia memunculkan tanggung jawabnya dia sendiri. Kita tidak ada menghukum. Saya tidak menghukum Ajeng. Saya juga tidak memantau Ajeng. Saya juga tidak membuat dia merasa bersalah. Tetapi saya sudah melewati sebagai teman. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Tadi kan saya sampaikan ya di kasusnya Ajeng tadi, saya memberikan saran supaya kamu tidak terlambat bagaimana. Tetapi dia mungkin memiliki pemikiran yang mempunyai pemikiran sendiri bahwa supaya dia bertanggung jawab tidak terlambat lagi, dia menyiapkan bukunya pada malam hari tidak pagi hari, tidurnya tidak mainan HP-nya pada malam hari dikurangi, seperti itu. Jadi kita mencarikan jalan keluar supaya besok tidak terulang lagi. Dan dia yang penting adalah bertanggung jawab. Nah ini ya, mandiri dan bertanggung jawab. Hanya anak-anak lupa untuk berdoa, maka ajaran saya supaya ditanamkan untuk berdoa pada pagi hari. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu guru masuk itu ya tidak harus Pak Guru dulu yang memberi salam pada anak-anak. Harusnya anak-anak yang memberi salam terlebih dahulu. Nah, biasanya saya kelas 6 itu kalau masuk ya saya memberi salam dulu gitu. Tapi yang baik kan anak-anak memberi salam terhadap kita. Kemudian kalau pada siang hari juga begitu,
siang hari ya kita ajak anak-anak berdoa, kemudian memberi salam pada kita, dan kita tanamkan karena anak-anak sudah diajar, dididik, dibimbing ya mengucapkan terima kasih. Tambahan itu terima kasih Bapak Ibu Guru, kalau dengan Ibu ya Bu, Bapak ya Pak. Nah kalau misalnya pada Senin sampai Rabu itu kita pakai bahasa Indonesia aja, kita tanamkan seperti itu. Kemudian kalau Kamis, karena pagi hari Bu Putri, Pak Putri mengajar bahasa Inggris, gimana kalau kita mulai gunakan salamnya itu ya bahasa Inggris, ya sesuai dengan kalau pagi hari, kalau kelas 1 ya tidak, kalau Putri ya tidak Mister gitu, Sis ya. Kalau yang belum bahasa Inggris kan yang bapak-bapak Mister gitu. Kita kenalkan, syukur bagi nanti kalau Senin sampai Rabu kita bisa menanamkan pada anak 1-2 patah kata atau ucapan sapaan kepada Bapak Ibu Guru menggunakan bahasa Inggris, itu juga akan lebih bagus dan anak-anak saya kira malah termotivasi, pas seneng. Kalau saya ngamati ya kelas 5 gitu. Kemudian kalau pada siang hari ya gitu. Kemudian kalau Jumat bahasa Indonesia, nah kalau Sabtu nanti gunakan bahasa Jawa. Ya salamnya gunakan bahasa Jawa. Kemudian dalam tadi disampaikan juga dalam bahasa WA, pada awal memulai WA ya ucapkan selamat atau salam begitu, baru isi, baru penutupnya. Tuh. Makasih, Bapak Raja. Terima kasih sekali Pak Untung selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kaliajar. Beberapa masukan juga nanti yang bisa menjadi budaya positif juga, tambahan budaya positif dimulai dari keyakinan kelas kita. Di antaranya ini ketika morning reading anak-anak juga tanpa adanya Bapak Ibu Guru pun mereka sudah berdoa dulu. Jangan lupa seperti itu. Memang harapannya setelah berjalannya mempunyai budaya positif morning reading atau literasi pagi, tanpa ada Bapak Ibu Guru, mungkin kita Bapak Ibu Guru ketika ada kepentingan ke dinas ataupun langsung berangkat tugas luar atau bagaimana, anak-anak sudah terkondisikan untuk literasi pagi. Namun terima kasih sekali tadi masukan yang sangat bagus Pak. Ini jadi anak-anak juga tidak lupa untuk berdoa dulu, karena kan memulai kegiatan ya. Jadi nanti tadi juga sudah ada sebelum dan sesudah belajar ini berdoa sebelum dan sudah belajar. Kemudian anak-anak juga memberi salam, ini juga bagus sekali, sudah kita terapkan, tinggal menjadi budaya positif di tempat kita saja ya. Kemudian pada siang hari ini juga setelah selesai tidak lupa untuk salam dan jabat tangan. Ini kalau kemarin kita pandemi memang kita untuk jabat tangan memang kita tidak lakukan dulu, tapi sekarang sudah memungkinkan untuk berjabat tangan, karena dengan berjabat tangan itu juga akan secara psikologis memberikan suatu kedekatan juga kita kepada anak-anak. Dan yang terakhir ini juga masukan yang sangat bagus sekali, hari Senin dan Rabu kita lebih mengutamakan berbahasa Indonesia, kemudian hari Kamis dan Jumat kita bisa memakai bahasa asing begitu, bahasa Inggris ya Pak, bahasa Inggris bisa Pak. Untuk kelas 1 itu misalnya pagi hari ya good morning itu sudah bisa, kalau siang pulang good afternoon itu juga sudah bisa. Dan hari Sabtu ini ya kita juga perlu
Kalau orang Jawa itu bilang uri-uri budaya. Nah, kita menjaga, melestarikan budaya kita untuk hari Sabtu dengan menggunakan bahasa Jawa, ya, berbahasa Jawa. Selain hari khusus kita Kamis Pahing, ya, tidak hanya berbusana Jawa, ada pakaian Jawa, tapi juga bisa ditambahi dengan Kamis Pahing kita juga berbahasa Jawa dengan siswa. Mungkin tidak hanya di kelas, mungkin bisa dimulai di luar kelas dulu. Ya, dengan bahasa Jawa ini kan tuntunan juga tadi berkaitan dengan sopan santun, karakternya di bahasa Jawa itu kan juga ada seperti itu. Terima kasih sekali.